Halo Sobat Berita Kita. Kabar hari ini, gencatan senjata antara Hamas dan Israel sudah berlangsung tahap awal. Gencatan senjata yang sudah disepakati antara Israel dan Hamas seharusnya mulai dilaksanakan pada hari Minggu, 19 Januari 2025 pada pukul 8.30 waktu setempat. Namun menurut sumber dari Hamas, dikarenakan ada masalah teknis, sehingga pelepasan sandera tersebut tertunda. Akhirnya pada malam hari, Hamas melepaskan 3 sandera pertama. Yang dibebaskan berdasarkan kesepakatan itu adalah warga sipil, yakni Romi Gonen, 24 tahun, Emily Damari, 28 tahun, dan Doron Steinbrecher, 31 tahun. Dan sebagai imbal baliknya, Israel juga dikabarkan telah membebaskan 90 orang Palestina. Gonen diculik dari festival musik Nova saat dia mencoba melarikan diri dari serangan dadakan Hamas tersebut. Sedangkan Damari, yang berkewarganegaraan ganda Inggris Israel, disandra pada 7 Oktober oleh Hamas yang menyerang kibbutz Kfar Aza. Steinbrecher, seorang perawat hewan, diculik dari Kfar Aza. Ketiga wanita tersebut dikatakan dalam kondisi fisik relatif baik. Pada hari Minggu malam, orang-orang bersenjata Hamas yang bertopeng menyerahkan ketiga wanita tersebut kepada Palang Merah di lapangan Saraya di pusat kota Gaza. Palang Merah menyerahkan para sandera kepada pasukan elit Israel dan agen Shin Bet di Gaza. Mereka kemudian dipindahkan ke Israel, ke sebuah kompleks yang didirikan oleh IDF dekat perbatasan Gaza di Pangkalan Reim, di mana mereka bertemu ibu mereka untuk pertama kalinya dalam lebih dari 15 bulan. Dari fasilitas IDF, ketiganya diterbangkan dengan helikopter militer ke rumah sakit anak Safra di pusat medis Sheba di Tel HaShomer, Ramat Gan, di mana mereka berkumpul kembali dengan seluruh keluarga mereka. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Tel HaShomer, Dr. Yael Frankelnir, mengatakan bahwa kondisi fisik para sandera yang dibebaskan cukup baik untuk memungkinkan mereka fokus pada hal penting, yaitu berkumpul kembali dengan keluarga mereka dan menunda penyelidikan masalah medis untuk beberapa waktu. Kesepakatan gencatan senjata ini mengakhiri upaya internasional yang berlarut-larut untuk membuat Hamas dan Israel menyetujui perjanjian untuk menghentikan perang yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu dan membebaskan sandera lainnya. Fase pertama dari perjanjian 3 fase ini mengatur pembebasan total 33 tawanan selama 42 hari ke depan dengan imbalan dari pihak Israel, yaitu melepaskan hampir 2.000 tahanan Palestina. Beberapa jam yang menegangkan terjadi sebelum dimulainya gencatan senjata, dengan Hamas 2 kali melewatkan tenggat waktu untuk menyerahkan daftar sandera yang akan dibebaskan pada hari Minggu lalu, dan Israel menolak untuk menghentikan tembakannya sampai kelompok Hamas memberikan nama-nama sandera, sehingga meningkatkan kekhawatiran bahwa kesepakatan tersebut akan gagal sebelum kelompok Hamas memberikan nama-nama tersebut, dan Israel menolak untuk menghentikan tembakannya sampai kelompok Hamas memberikan nama-nama tahanan yang akan dibebaskan. Sebagai imbalan atas pembebasan 33 sandera dalam fase pertama perjanjian yang berlangsung selama 40 hari ini, maka Israel pada hari fase pertama akan menyerahkan 1.904 tahanan warga Palestina, termasuk beberapa orang yang menjalani hukuman seumur hidup karena serangan teror yang mematikan. Pembebasan baru berdasarkan perjanjian tersebut dijadwalkan pada hari Sabtu depan, ketika 4 sandera perempuan lagi akan dibebaskan. Ke-33 sandera yang akan dibebaskan pada tahap pertama, kesepakatan tersebut adalah yang disebut sebagai sandera kemanusiaan, perempuan, anak-anak, laki-laki berusia di atas 50 tahun, dan laki-laki yang sakit atau terluka. Tetapi tidak semua dari 33 orang tersebut diyakini masih hidup. Dari 251 sandera yang diculik oleh Hamas selama invasi dan penyerangan pada 7 Oktober 2023 lalu di Israel bagian selatan, sebanyak 91 orang kini diyakini masih berada di Gaza, termasuk sedikitnya 34 jenazah yang dikonfirmasi tewas oleh IDF. Hamas sendiri membebaskan 105 warga sipil pada gencatan senjata pertama selama seminggu di akhir November 2024 lalu, dan 4 sandera telah dibebaskan sebelumnya juga. 8 sandera telah diselamatkan oleh tentara IDF dalam keadaan hidup,
dan 40 jenazah sandera juga telah ditemukan, termasuk 3 orang yang secara tidak sengaja dibunuh oleh militer Israel ketika mereka mencoba melarikan diri dari para penculiknya. Sebagai bangsa yang mendukung kemerdekaan Palestina dan kemerdekaan seluruh negara, kita berharap agar rakyat Palestina dan Israel bisa damai dan hidup berdampingan. Kedepannya, kedua negara ini bisa saling menjaga dan menahan diri agar tidak kembali terjadi pertumpahan darah yang merugikan kedua belah pihak. Silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah ini.